Saya arek Malang, aku arek Malang, asli. Ya, hari pertama saya sudah dikeroyok sama kakak-kakak kelas saya gitu. Ya Allah gitu. Pak, katanya udah mau ada PHK ya Pak? Ya gini karena krisis segala macam. Bolehkah saya menjual rokoknya? Singkat cerita, perjalanan rokok saya akhirnya bisa laku setiap bulan tuh 200 ban. Akhirnya waktu saya buka usaha, saya pikir-pikir, tiru gitu. Namanya sih udah muncul 98 gitu. Asal nyeplak aja kan. Jiwa muda saya itu over gitu. Saya sombong, saya bergaya, saya punya bla 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 segala macam. 2010 yang maha kuasa mengeplak saya gitu. Jadi saya pastikan hari ini dan selamanya saya harus konsisten. Jadi adalah seorang yang berjuang. Jadi adalah seorang yang selalu memakai baju warna merah. Jadi adalah Utiro Indonesia. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana yang aku Dedi Wahyu Cang. Hari ini mungkin kontennya akan berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Hari ini saya akan kilas balik cerita tentang diri saya. Karena kemarin beberapa ada yang WA ke saya, Mas Samenti dari mana tuh asalnya gitu. Kemudian latar belakangnya apa dan segala macam. Ya saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan saya. Ya puluhan tahun karena saya sudah 30-an lebih ya umur saya. Kalau untuk menceritakan kembali dalam waktu yang sangat singkat saya pikir terlalu dekat. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Mungkin akan ada sambungannya nanti. Begini, saya arek Malang. Aku arek Malang. Asli. Ya, saya dilahirkan di daerah pinggiran Kali Brantas di daerah Kebalen Wetan di Malang. Saya dilahirkan di sana, saya bersama dua kakak saya waktu itu dilahirkan di sana. Bapak saya seorang tukang parkir. Bapak saya juga tukang sablon. Tapi bapak saya orang yang sangat pekerja keras. Cerita waktu kecil saya, bapak saya juga pernah mengayuh becak untuk menghidupi keluarganya. Ya keluarga saya. Ibu saya juga sama, orangnya pekerja keras. Ibu saya menjadi tukang gunting rokok itu kalau nggak salah waktu usia 11 tahun kalau nggak salah. Karena ibu saya hanya lulusan SD. Kenapa tidak lanjut SMP SMA? Ceritanya ya karena ibu saya berjuang untuk adik-adiknya. Adik-adiknya dirawat oleh ibu saya. Ibu saya ceritanya cukup panjang. Saya pernah menulis cerita tentang ibu saya juga waktu itu Hari Ibu ya, dan itu dilombakan dan menang di salah satu koran nasional. Cukup keren ibu saya karena ibu saya memang dengan adik-adiknya adalah kakak beda ayah. Bapak saya juga dilahirkan dari orang petani, bapaknya mbah saya juga tukang cat. Ya cukup istimewa kalau menceritakan kedua orang tua saya gitu. Bapak saya dulu waktu kecil sangat keras sekali, tapi alhamdulillah setelah lahirnya adik saya, bapak saya menemukan sebuah sisi religi yang alhamdulillah bapak saya menjadi orang yang sabar hari ini. Ya walaupun beliau adalah orang yang membuat saya menjadi sesuatu gitu. Dengan kerasnya beliau akhirnya saya menjadi orang yang sangat keras dan cukup berani gitu membuat sebuah keputusan. Ibu saya belajar banyak dari ketulusan beliau. Beliau orang yang tidak pernah sakit hati, baik keluarganya ataupun sama teman-temannya gitu. Saya skip dulu cerita tentang kedua orang tua saya karena juga kedua orang tua saya cukup keren ceritanya. Intinya adalah orang tua saya orang yang cukup saya sayangi dan saya hormati. Saya sekitaran usia 3 tahun, saya diajak ke rumahnya mbah gitu, campur sama keluarganya ibu, tapi cukup sebentar gitu, sekitaran 1 bulan kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu persis lah gitu. Singkat cerita saya akhirnya bapak saya berpindah ke Jalan Bantaran 1 tepatnya. Jadi kecil hidup di sana. Ceritanya juga bapak sama ibu ini beli tanah itu sekitaran kalau nggak salah dulu itu 300.000 gitu, habis jual rumah yang di daerah pinggiran sungai Berantas itu. Rumahnya 4x8. Hanya tanah biasa, kemudian bapak saya bangun, cari bongkaran-bongkaran truk kayu-kayu itu. Kemudian akhirnya jadi namanya rumah kelenengan ya. Bawahnya kayu, atasnya gedek. Pelan-pelan saya besar, pertumbuhan rumah lumayan, kayu itu jadi batu bata. Batu bata, atasnya bambu gedek. Rumah 4x8 itu berisi orang 7. 2 orang tua saya, kakak saya 2, kemudian adik saya 2. Keluarga saya waktu tinggal di sana di rumah itu nggak ada listrik. Saya tahu persis juga waktu itu waktu kecil sih, saya sekitaran usia 5 tahun sudah, 5 tahun atau 6 tahun. Sempat orang tua saya itu minta listrik pada tetangga gitu, minta dong listrik untuk lampu aja gitu, 1 aja, entah 5 watt atau 10 watt gitu ya. Alhamdulillah waktu itu katanya sih 5.000 rupiah gitu waktu itu, 1 bulan.
boleh nggak, dan alhamdulillah juga orang tua saya nggak dikasih, katanya sih nggak percaya. Singkat cerita, saya perjalanan penerangan malam hari juga dengan penerangan lampu ceplok itu, saya lihat situasi itu terus gitu. Orang tua saya kerja, berangkat pagi bapak, kemudian ibu juga berangkat lebih pagi, tapi ibu jam 2 pagi itu sudah bangun gitu. Jam 2 pagi itu udah bangun, udah nyuci baju, masak gitu. Jam setengah 6, jam 6 itu berangkat bareng sekolah gitu. Ada yang saya sekolah TK gitu, kakak saya sekolah SD gitu. Itu bareng semua dan rumah kosong. Hal itu saya lakukan setiap hari gitu. Situasi yang membuat saya menarik adalah dalam waktu kecil saya itu, pernah suatu ketika saya itu dituduh, saya itu bermain salah satu teman saya di kampung. Kemudian saya itu memecahkan kaca kerupuk gitu. Sebenarnya bukan saya sih yang memecahkan kaca kerupuk gitu. Itu teman saya gitu. Tapi teman saya itu bilang, itu tadi yang mecahin kaca kerupuknya gitu. Waduh, habis sudah. Saya pulang, orang tua saya tahu, dikasih tahu yang punya black kerupuk itu, ibu saya, waduh, setiap hari saya itu waktu kecil tuh ya dicedoli sama ibu saya gitu. Cedol itu hampir setiap hari. Hal itu semacam dibully ya istilahnya saya. Dibully dalam artian setiap kesalahan mesti dilempahkan ke saya. Itu teman-teman saya, mesti dikira saya. Karena saya orang miskin gitu ya. Orang yang istilahnya nggak punya kekuatan adalah orang yang memang seperti saya waktu itu. Saya disalahkan terus gitu. Lama-lama saya berpikir begini, kalau saya terus dalam hal yang seperti ini, saya rasanya akan menjadi seseorang yang tidak punya arti gitu. Saya menjadi alas kaki gitu, yang terus injak-injak sama orang. Dan aku punya tekad gitu, bahwa saya sekolah harus pinter gitu. Saya sekolah harus benar-benar serius gitu. Dan alhamdulillah SD saya selalu juara, paling enggak ya 1, 2, 3 itu juara. Nah, ibu saya itu orang yang senang sekali ngeliat anaknya rapi gitu. Saya tuh rapi gitu, rambutnya dulu diklemisi gitu pakai minyak, kemudian kasih bedak gitu anaknya biar seger gitu. Bajunya rapi gitu, terus saya dikasih koper. Makanya koper itu sangat melekat sama saya. Kalau sekarang saya punya bisnis itu, saya selalu kasih koper klien saya karena itu selalu mengingatkan saya waktu kecil gitu. Alhamdulillah lambat laun perjalanan saya waktu SD, saya nggak mau jadi orang yang terus disalahkan gitu. Saya bermain dan harus menang gitu, main kelereng harus menang, main umbulan harus menang, main layangan harus menang, terus itu ada di dalam diri saya. Dan singkat cerita pula, perjalanan sekolah saya SD, saya juga pernah ngisi cerdas cermat IPA, P4 dan segala macam. Tergolong anak pintar lah katanya. Akhirnya danem saya lulusan dengan danem yang lumayan. Dan saya adalah peringkat nomor 3 waktu itu di SD. Dan bahagianya saya bahwa saya mengajak ibu saya di panggung untuk menerima penghargaan karena saya juara 3. Saya tahu ibu saya bahagia. Dan itu menjadi sesuatu yang ada di dalam diri saya. Panjang sebenarnya ketika saya SD kelas 1 sampai kelas 6 itu banyak sekali ceritanya. Salah satunya waktu saya kelas 2, saya itu jualan koran, diajak teman saya. Kemudian waktu itu dapatnya sekitaran 500 rupiah. Dan ketika dibagi, saya dapat 50 rupiah. Woi, saya yang jualan gitu loh. Kalau dulu jualannya adalah gini, waktu kalau jualan koran itu kan keliling gitu ya, koran Jawa Pos, Surya, Kompas gitu. Itu nada yang selalu saya lakukan di setiap gang. Ternyata mulut saya berfungsi, kaki saya berfungsi. Saya merasa bahwa kenapa saya nggak harus jualan koran sendiri gitu loh, daripada saya ikut teman saya kalau saya hanya dizolimi gitu. Saya bilang sama akhirnya, Pak, saya mau jualan koran sendiri. Jadi saya jualan koran sendiri, saya jualan di perempatan lampu merah. Saya lakukan setiap hari, dan alhamdulillah saya mendapatkan lebih dari situ. Di situ saya mengenal sebuah sales. Di situ saya mengenal sebuah audio iklan gitu. Hanya dengan berteriak-teriak saja saya bisa dapatkan impresi seseorang.
Saya lakukan itu terus, pulang sekolah, pulang sekolah, pulang sekolah. Saya kumpulin uangnya, saya berikan sama ibu saya. Saya dapat sesuatu. Nah, beranjak besar, SMP pun saya mulai memahami bahwa tempat SMP saya itu orangnya pintar-pintar gitu. Rasanya saya mau ngejar ilmu atau ngejar duit gitu. Oke deh, pinter deh, anak SMP 3 itu pinter-pinter semua. Saya nggak akan pernah bisa menyaingi mereka gitu loh kalau saya hanya sekedar belajar gitu. Belajar ngapalin gitu. Udahlah, aku nggak mau terlalu ke sana gitu. Akhirnya saya menjadi seseorang yang cukup nakal gitu di SMP itu. Saya cukup nakal sekali. Setiap hari itu saya berkelahi gitu. Saya punya hobi berkelahi. Setiap hari itu pasti mukul orang gitu. Nggak tahu kenapa. Itu sebuah emosional saya atau proses perjalanan hidup saya, nggak tahu. Singkat cerita, SMP kelas 3 saya lulus, tapi saya tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk mendatangi acara wisuda. Kenapa? Ternyata saya barusan berkelahi, dan akhirnya saya ditahan sama Koramil gitu ya. Saya tahan Koramil, saya di sel waktu itu. Aduh ya lumayan lah. Saya ingat betul waktu itu saya kelas udah mau lulusan, kemudian apa ya istilahnya ditahan gitu. Saya dipukuli sama orang, nggak tahu itu lembaganya apa, tapi saya orangnya gede banget gitu. Pukuli, saya nggak boleh ikut wisuda. Saya dipukuli ya. Saya dimasukin kelas, kemudian kaki jempol saya itu dikasih kakinya meja, kemudian saya diduduki sama pria besar itu gitu, dan itu dipukulin untuk suruh ngaku. Temenmu siapa aja yang ikut berkelahi? Ya karena saya hanya punya rasa solidaritas, ya saya nggak mengakui teman saya gitu. Oke, singkat cerita, saya pulang ke rumah. Rencana ibu saya itu mau ikut ke Kartika Graha waktu itu, hotel, untuk ngikutin wisuda, dan saya bilang nggak boleh. Soalnya saya memang tidak diperkenankan sama sekolah gitu. Bandel banget gitu. Oke gitu. SMP selesai gitu. Saya harus cari SMA. Saya ada di SMA 5 gitu. Saya cari SMA itu, ya saya cari tempat yang dimana ada tempat gengnya atau ngumpul-ngumpulnya anak gitu. Ya akhirnya saya memilih di SMA 5. Walaupun SMA favorit lainnya danem saya keterima kan. Ya lumayan lah, sih nakal-nakal tapi tetap masih punya danem bagus gitu. Tapi SMP waktu itu saya punya teman baik di depan saya waktu ujian gitu. Jadi saya nyontoh teman saya. Dan danem saya lumayan gitu. SMA kelas 1 penataran. Hari pertama saya sudah dikeroyok sama kakak kelas saya gitu. Ya Allah gitu. Waktu penataran kan, ospek, tanya, kayamu kok gitu? Kayak aku ya wis ngene iki Mas gitu. Akhirnya saya diajak ke kamar mandi, saya dihajar hampir sekitaran ya 10 orang lah, saya dikeroyok sama kakak kelas itu di kamar mandi. Oh di kakak kelas sama kakak kelas saya, wah sampai ya sono sing ada yang pakai kaki, tangan segala macam. Tapi saya sambil nutup gini, saya liatin satu-satu siapa orang-orangnya gitu, kakak kelas saya. Keluar dari sekolah, pulang sekolah gitu. Hari kedua saya ketemu lagi dengan kakak kelas saya yang udah lulus gitu. Itu pun saya dikeroyok lagi. Katanya sih, oh kamu jagoan ya gitu.
Akhirnya saya gini, ya kalau saya dikeroyok ya saya kalah gitu loh. Tapi kalau 1 lawan 1 oke lah saya berani gitu. Dan alhamdulillahnya kakak kelas saya yang itu dia nggak berani lek-lekan 1 lawan 1 gitu. Untung gitu. Akhirnya saya nggak jadi berkelahi tapi saya sudah dapat gertakan gitu. Nah singkat cerita pula dalam hari ketiga hari kelima kalau nggak salah seminggu deh saya ngumpulin teman-teman saya, ayo geng. Was. Jadilah itu geng itu namanya lorong liar gitu. Lorong liar yang kumpulannya wis anak-anak liar-liar semua. Singkat cerita kakak-kakak kelas saya satu persatu semua saya ajak berkelahi satu-satu. Nah, jadilah lorong liar. Dan lorong liar ternyata wah sangat liar sekali teman-teman saya itu. Wah, setiap hari berkelahi, narketin orang dan segala macam. Akhirnya saya keluar. Saya bikin namanya PRD. Nama PRD itu pohon rindang gitu. Karena cangkruan kita adalah di bawah pohon rindang gitu. Saya bikin PRD, saya punya kartu anggota gitu. Saya bikin kartu anggota. Itu kumpulannya anak-anak yang dibully semua di SMA. Bully. Dan saya waktu itu juga masuk pecinta alam gitu. Pecinta alam di SMA gitu. Masuk pecinta alam dan saya dipecat juga di pecinta alam. Kenapa dipecat? Karena waktu itu aturan dari kakak tingkat itu kalau rapat tidak boleh merokok gitu. Kacau. Nakal banget. Ya udah akhirnya saya keluar dan herannya teman-teman saya itu keluar semua gitu yang pecinta alam. Kalau saya tinggal 5 orang akhirnya gitu. Seru lah, SMA sangat seru sekali. Cerita perjalanan mental saya mulai adalah SMA kelas 1 juga. Di saat saya pun ditantang sama kepala sekolah, kamu mau berkarya atau kamu mau keluar dari sekolah? Wow. Singkat cerita, saya dengan teman-teman, dengan kakak kelas saya juga dan segala macam saya support, saya bangun teman-teman untuk membangun sebuah event. Dimana event itu adalah event kayak pensi ya, pentas seni di SMA namanya Kresta gitu. Akhirnya event berjalan, saya nggak jadi dipecat sama kepala sekolah karena saya ternyata masih punya potensi gitu. Kresta 1, 2, 3 dan sampai hari ini Kresta itu ada. Di saat itu pula saya masuk di percetakan, di saat itu pula saya mengenal sablon gitu. Akhirnya saya menyablon. Saya bagian tiketingnya, saya bagian sablonnya gitu sekarang. Di situ saya bikin usaha namanya Utero Production. Utero Production itu masih ya kalau ada saya kerjakan, kalau nggak ada ya enggak. Tapi sisi lain saya waktu itu ada masalah gitu. Kalau nggak salah pikiran tahun 98 gitu. 98 itu krisis Indonesia. Bapak saya kerjaannya nggak ada gitu. Kemudian SPP saya double sekitaran hampir 9 bulan. Terus ibu saya mau di PHK gitu. Karena ibu saya bagian ngepak rokok. Habis waktu kecilnya gunting sekarang ngepak rokok gitu. Terus ibu saya bilang katanya nanti ntar lagi kayak aku nggak kerja di sini. Kenapa Bu? Karena pengurangan pegawai gitu. Oh ya kenapa kok? Ya karena rokoknya nggak laku gitu. Nah jiwa sales saya, jiwa ingin membuat sesuatu untuk ibu saya dan keluarga itu bertumbuh. Akhirnya kantornya di mana Bu? Kalau ibu kan pabriknya dekat rumah. Kantornya di mana? Kantornya di Karangploso. Kantornya di Karangploso, saya ke sana waktu itu. Saya SMA. Saya ketemu sama pimpinannya, saya bilang, Pak katanya udah mau ada PHK ya Pak? Ya gini karena krisis segala macam. Kebetulan ibu saya bagian ngepak rokok gitu. Bolehkah saya menjual rokoknya? Loh kan kamu masih sekolah. Iya Pak, saya mau jualan rokok supaya ibu saya nggak di PHK. Mau dijual di mana? Ya di Malang Pak gitu. Susah, Malang itu sales terbaik saya aja nggak bisa laku gitu. Yaudah Pak nggak apa-apa, saya nyoba aja dikit-dikit barangkali bisa laku. Nggak boleh, akhirnya saya dikasih 2 rokok 2 pak rokok gitu. Oke Pak makasih, nanti saya jual. Nggak usah, bawa aja. Saya keluar sebentar, saya langsung jual di warung, saya dapat uang, saya balik lagi ke orangnya.
ke bapaknya tadi, Pak sudah laku. Loh, saya kasih Mas, bukan harus dijual ini, tapi sudah laku Pak, saya mau jualan. Ya udah coba aja, saya dikasih 1 press gitu, 10 pak 10 pak, 2 press, 1 pak 1 press 1 press. Saya keluar jalan kan, jalan dalam waktu sekitarannya 1 jam 2 jam lah, saya balik lagi, Pak rokoknya udah habis laku Pak. Loh, udah laku? Iya Pak, sudah laku, saya jual tadi di warung-warung sini. Oh gitu ya. Akhirnya saya dibagi pulang 1 press, 1 bal 200 pak 200 pak. Ya Pak, saya coba jual dulu ya Pak. Saya jual, akhirnya sekitaran 2 hari saya balik, Pak sudah laku. Loh, kamu jual di mana? Ya saya jual Pak di warung, di orang-orang yang ngerokok gitu. Rokoknya itu bukan rokok-rokok yang bagus keren-keren sampai hari ini ya, itu rokok-rokok ya kalau grade-nya tuh grade bawah lah, harganya pun murah waktu itu 375 untuk 400 rupiah gitu. Kalau sekarang mungkin sekitaran 4 ribuan lah. Akhirnya saya balik lagi, Pak sudah laku. Saya dikasih lagi sih 1 bal gitu. Sekitaran seminggu saya balik lagi, loh laku lagi gitu. Akhirnya saya dipercaya untuk kasih 10 bal 10 bal 10 bal, akhirnya laku juga 1 bulan gitu. Nah, singkat cerita, saya harus mikir nih, kalau saya jual terus gitu, saya pulang sekolah kan bawa rokok, rokok saya titipin di Tatipsi gitu, Pak saya jualan rokok, saya titip dulu gitu, nanti pulang sekolah saya bawa pulang karena saya harus kerja gitu. Nah, singkat cerita saya harus berpikir bahwa bagaimana saya supaya tetap menjual tapi saya punya banyak kaki tangan dan segala macam. Saya buka lowongan, saya pinjam rumahnya temen, kemudian saya buka lowongan kalau nggak salah di koran sore ya waktu itu, dicari pegawai gitu. Untuk sales rokok. Wah yang lamar banyak banget, saya SMA kelas 1, yang lamar tuh udah kuliah semua, lulusan S1 gitu. Saya yang wawancarai gitu. Meja bagus, itu padahal cuma gudang depan rumah, itu saya pinjam kasih meja, ada teleponnya gitu, keren waktu itu teleponnya, tapi nggak ada kabelnya gitu. Nggak ada kabelnya, nggak ada salurannya gitu, biar cukup keren ya. Saya malamnya itu sebelumnya saya lihat bukunya kakak saya gitu. Kakak saya kan kuliah ekonomi, kalau nggak salah bukunya mikroekonomi, punya Bu Sri siapa gitu saya lupa, cara menghitung gaji gitu. Saya ngitung, jadi dari harga 375 saya jual 450, berarti saya punya margin 75 rupiah. Inilah yang harus saya bagi dan harus menentukan berapa persentase yang harus saya berikan ke karyawan, saya berapa bonusnya dan segala macam. Singkat cerita, saya punya karyawan 3 orang. Sales, saya mapping lah. Kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana. Singkat cerita, perjalanan rokok saya akhirnya bisa laku setiap bulan tuh 200 bal. Wow, istimewa sekali. Anak SMA jualan rokok 200 bal. Dan saya mampu memasang telepon. Kalau nggak salah waktu itu nomornya 478 00 berapa ya, 478 008 kalau nggak salah, telepon rumah saya. Dan saya bisa membeli sepeda motor Sigi, harganya 1.500.000-an, dan Siginya itu masih ada di rumah merah sekarang, karena itu kenangan saya pertama kali saya mampu beli sepeda motor. Karena waktu jualan rokok saya itu dari Mendit gitu, saya naik dari Mendit terus jalan gitu sampai ke Tumpang, itu saya jalan kaki. Jauh Mas, ya lumayan ya. Tapi karena tekad saya ingin menjual dan supaya ibu saya nggak di PHK, alhamdulillah ibu saya nggak jadi di PHK karena saya jualan rokok dari merek itu. Singkat cerita, saya punya sales 3, dan sales satunya ini kok kenapa ya, orang ini nggak pernah lagi ngambil gitu, rokok saya kok begitu jalan gitu. Akhirnya saya telusuri, sales saya tuh ngambil langsung ke pabrik dengan uang cash. Kalau saya kan nggak uang cash, saya ngambil rokok bayarnya tempo gitu, dia langsung ngambil. Waduh, jiwa muda saya muncul, saya datangi ke rumah dia, saya bawa arit itu, saya hancurkan itu barangnya. Waduh, saat itu juga saya langsung stop, Pak silakan rokoknya ada di rumah, kalau mau diambil silakan, kalau enggak silakan. Akhirnya enggak diambil, akhirnya rusak rokoknya. Oke lah, saya sudah tidak lagi jualan rokok. Saya punya kesempatan untuk
mengenal dunia malam, yaitu kafe. Dari kafe 1, 2, 3, 4 saya bermain ke sana. Terus karena jiwa saya adalah ingin membuat sesuatu, akhirnya kenapa sih kalau masuk kafe harus bayar gitu. Kenapa kalau nggak saya bikin kafe sendiri gitu. Nah, akhirnya saya bersama teman, saya diajak untuk jadi waitress gitu, jadi waitersnya di Pulau Sari. Akhirnya saya ke kafe situ ya setiap hari. Dan alhamdulillah ternyata jadi waitress cukup lumayan keren. Kalau puasa apalagi, ya. Karena puasa itu hanya cukup minum air putih dulu. Karena yang terutama adalah klien. Jadi bayangkan waiters semua itu pasti makannya adalah setelah isya atau setelah taraweh gitu. Karena saya merasakan itu. Waiters oke, akhirnya lah jadi MC, akhirnya jadi manajer marketing dan oke. Bisnis makanan sangat aneh ya. Karena kemarin saya lihat sehari itu udah sampai jutaan gitu, tiba-tiba turun selesai. Terus akhirnya saya pulang. Saya meyakini bahwa ini pulang. Kayaknya ini sudah nggak bisa diteruskan lagi. Itu bisnis kafe. Perjalanan saya di SMA itu juga terus jualan cetakan, jualan apa dan segala macam. Nah, saya ingat betul dikasih tahu sama bapak saya, temennya bapak saya, kamu akan jadi sesuatu, akan jadi seseorang ketika kamu 21 tahun gitu. Usianya 21 tahun. Saya harus membuat sesuatu nih 21 tahun. Akhirnya di usia saya 21 tahun, saya juga punya momen untuk keluar dari rumah. Saya ngekos, saya langsung sewa sebuah tempat di depan kos saya. Nilainya sekitar 3,5 juta gitu. Nah, kemudian saya dikasih ibu pinjem gitu, Bu, tolong pinjemin uang dong dari PKK itu 500.000. Saya mau nyewa tempat gitu. Berapa sewanya? 3,5 juta gitu. Kan kurang ya, enggak apa-apa 500.000 itu aja. Akhirnya 500.000 saya kasihkan ke orangnya, Bu. Saya DP dulu 500.000 saya tempati. Dan nanti sisanya bulan depan. Dan saya nggak punya bayangan itu mau bayar pakai uang apa gitu. Nah, itu udah kuliah gitu. Ini perjalanannya udah kuliah. Saya memilih kuliah yang memang cukup santuy gitu ya. Yang dosen-dosen cukup oke gitu. Yang penting saya kuliah gitu. Saya ambil kuliah jalur sarjana hukum, ambil hukum gitu. Tapi relate-nya ternyata sampai hari ini tuh cuma ya cukup relate gitu. Karena hukum itu adalah sesuatu yang harus dipahami di bisnis pertama dan di bisnis terakhir. Nah, saat itu saya memakai nama, kalau dulu ya waktu SMA itu saya bikin nama Utero Production karena saya bergelutnya di event itu udah event artis besar itu saya ikut ke teman saya, Gigi, Kafein segala macam itu saya bikin sama teman saya. Akhirnya waktu saya buka usaha saya pikir-pikir Utero gitu namanya sih udah muncul 98 gitu, asal nyeplak aja kan, ada yang melesetin nama Uterus gitu apa dan segala macam. Nah, waktu saya bikin di Candi Bima itu pakai nama apa ya gitu, yang kira-kira cukup keren gitu, anak muda punya bisnis gitu. Akhirnya saya cari buku-buku namanya Dwi Sapta Advertising gitu. Wah, ini kayaknya keren nih nama advertising. Saya pasang lah Utero Advertising. Saya keliling, kenalkan saya dari Utero Sales, saya dari Utero. Apa itu Utero Mas Advertising? Apa itu advertising? Ya ada percetakan aja Pak. Jelasnya susah gitu mau jelasin. Bergulir, bisnis jalan, nak musibah. Ada pesanan nilainya 90 juta spanduk gitu. Saya pesankan ke teman saya, hancur. Saya suruh ngembaliin gitu. Untung saya punya temen, punya kenalan namanya Pak Harjo. Pak Harjo terima kasih. Pak Harjo telah membantu saya membuat, akhirnya saya kenalin gitu klien saya, Pak. Saya udah nggak sanggup tapi dikerjakan sama teman saya, nanti bapaknya langsung aja ke sini. Nah, saya dibantu oleh Pak Arjo untuk bayar hutang itu. Saya bayar, Pak, saya nggak bisa bayar tapi saya nyicil gitu loh, kalau ada kerjaan nanti saya nyicil 500 rupiah per meter ya. Nah, ini 90 juta itu selesai juga gitu. Ya, alhamdulillah bisnis saya di tahun 2000-an sampai 2002 sampai 2007 kalau nggak salah. Ya 2007 saya di Candi Bima, saya pindah
Saya itu tempat kontraknya udah nggak dikontrakkan. Saya pindah ke Soekarno Hatta, yang tempat yang paling saya inginkan, mimpi saya yaitu strategis di ruko gitu. Wah, ceritanya panjang itu. Di buku ini saya ada bagaimana cara mendapatkan ruko dengan nilai 475 juta tapi dengan tanpa uang. Itu di buku saya ada. Itu waktu itu cukup keren sekali. Saya coba itu dan alhamdulillah ternyata uang tabungan saya 25 juta waktu itu nggak jadi kepakai untuk DP ruko gitu. Tapi saya punya ruko dan saya punya tabungan 100 juta. Singkat cerita 2007 saya benar-benar memahami bisnis itu. Saya belajar bisnis, saya belajar apapun juga di sana, perjuangan dan segala macam. Jiwa muda saya itu over gitu. Saya sombong, saya bergaya, saya punya bla 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 segala macam. 2010 yang maha kuasa mengeplak saya gitu. 2010 saya hancur, 2010 saya juga kena Windows bajakan. Saya ditipu teman saya gitu, yang sampai hari ini pun masih ada beberapa sisa beliau yang harus saya bayar utang-utangnya gitu. Tapi oke lah, nggak apa-apa karena saya pernah makan bersama teman saya ini, jadi saya nggak ada tuntutan apapun, tapi saya hanya mendoakan supaya teman saya sehat walafiat. Itu 2010 sampai hari ini udah nggak pernah ketemu lagi. Ya memang ada banyak hal yang sudah saya jalani yang akibatnya juga ngefeknya ke saya gitu. Ya 2010 hancur, makanya saya nulis buku ini namanya Balik Jungkir. Hancur, gulung tikar segala macam, rumah, mobil segala macam habis. Ternyata saya mendapat sebuah insight bahwa kebutuhan, keinginan, keserakahan itu mirip tipis banget gitu. 2010 singkat cerita, akhirnya saya 2010 pelan-pelan saya menyelesaikan beberapa utang-utang saya sendiri dan utangnya teman saya ini yang diakibatkan dari beliau. Akhirnya 2014 saya harus pindah, saya jual rukonya untuk melunasi utang. Saya 2016 akhirnya pindah di satu ruko yang lebih gede. Ya, kemudian itu hanya cukup 2 tahun saya di sana. Kemudian saya berpikir bahwa ini online ini udah lebih banyak daripada offline gitu. Ini saya pindah ke rumah dan hari ini mulai 2016 saya pindah di rumah. Ceritanya cukup membuat saya harus kembali lagi ke zaman-zaman dahulu gitu. Tapi satu hal yang memang saya ingin lakukan adalah terus bekerja keras, membuat sesuatu yang terbaik untuk diri saya, terbaik untuk keluarga saya, dan terbaik untuk manusia lainnya gitu. Mungkin sesuatu yang dalam waktu dekat ini akan saya lakukan akan berefek pada diri saya ataupun perusahaan saya. Tapi saya hanya membuat sebuah cerita bahwa bisnis itu harus diperjuangkan gitu. Tidak bisa kita terus-terusan ada di dalam gua gitu. Insya Allah permasalahan juga akan bisa diselesaikan gitu. Toh manusia dengan manusia gitu. Jadi saya pun di sini ingin menyampaikan terima kasih juga buat kakak-kakak saya gitu, adik-adik saya, abah saya, Abah Matriwan, orang tua saya, mertua saya gitu, dan semua orang yang mengenal saya. Saya memang tipikal orang yang nggak pernah nampak ingin terpuruk gitu, atau memang sudah terpuruknya habis kali ya zaman dulu gitu. Melasnya udah hangus habis gitu. Karena sebenarnya yang tahu kan hati saya sendiri gitu. Tapi saya perlu menyampaikan ke teman-teman, saya harus berjuang, saya harus membuat sesuatu perubahan terus, apalagi sekarang itu masa pandemi, kreativitas harus terus dijalankan. Sekreativitas apa? Yang penting saya harus bergerak. Saya harus memancing atau menjala, itu resikonya macam-macam. Menjala itu kan ada kadang dapat ikan, kadang dapat kotoran gitu. Tapi saya pikir pasti akan banyak dapat hikmah yang baik gitu, baik diri saya dan bisnis saya. Ada banyak hal cerita per part itu mungkin akan saya ulas kapan lagi ya, supaya lebih seru kali. Lagi juga mau asar. Itu singkat cerita saya yang mungkin sekitaran 30 menit berjalan atau 45 menit. Semoga mampu menginspirasi diri saya sendiri, keluarga saya, anak saya, bahwa ayah terus berjuang apapun yang terjadi. Pandemi bukan jadi alasan, hanya orang-orang yang petarunglah yang mampu bertahan, jangan jadi ayam sayur. Mungkin sekilas juga cerita saya, tapi saya ingin menambahi sedikit bahwa akhirnya perjalanan saya waktu kecil membuat saya menjadi sesuatu. Sales saya pelajari di saat saya mulai kecil buat jualan koran gitu. Marketing saya memahami,
ketika saya belajar di usaha rokok. Dan branding saya pelajari ketika keresahan-keresahan saya terhadap klien-klien saya itu begini. Mas, saya mau pesan brosur gitu. Mau disebar kemana, Bu? Ya dimanapun juga, yang penting disebar. Loh, bukannya habis-habisin uang, Bu? Iya sih, tapi kalau nggak gitu nggak dikenal orang, Mas. Nah, kalau bagi saya brosur itu nggak harus disebar begitu saja. Tapi kan brosur juga harus punya sebuah target yang harus dituju gitu. Nah, disitulah ternyata saya memahami ilmu branding gitu. Ternyata perjalanan-perjalanan yang saya alami pun yang dulunya adalah advertising, ternyata advertising tidak sesuai yang saya bayangkan. Advertising ternyata juga luas, dan begitu saya jalan advertising ternyata saya mengenal juga branding, ternyata branding lebih luas lagi daripada advertising. Jadi saya pastikan hari ini dan selamanya saya harus konsisten. Jadi adalah seorang yang berjuang, jadi adalah seseorang yang selalu memakai baju warna merah. Jadi adalah Tiro Indonesia. Jadi Wahyu Chang, ya Tiro Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.